Halo selamat siang saudara, apa kabar Anda siang hari ini? Kami tidak berhenti untuk mengingatkan Anda tetap menggunakan masker dan juga menjaga jarak dan mencuci tangan apabila Anda masih beraktivitas di luar ruangan. Nah, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk meniadakan isolasi mandiri bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 karena banyaknya bermunculan klaster keluarga akibat abai protokol kesehatan. Nah, sementara di Bogor, Jawa Barat, Wali Kota Bima Arya meminta agar rumah sakit rujukan COVID-19 menambah tempat perawatan pasien karena jumlahnya yang semakin menipis. Informasi ini beserta kelima topik utama tadi akan hadir di Kompas Siang edisi Kamis 3 September 2020. Bersama saya Radi Saputro. Dan saya Maido Pelfrina, inilah Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kasus konfirmasi positif COVID-19 klaster industri di PT NOK Indonesia di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bertambah. Saat ini ada 220 karyawan terkonfirmasi positif COVID-19 dari yang sebelumnya hanya 88 orang. Peningkatan kasus baru didapat setelah petugas melakukan tes massal terhadap 1.200 karyawan secara keseluruhan. Juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi menyatakan, dari 220 yang terinfeksi COVID-19, 150 orang diantaranya merupakan warga kabupaten, sedangkan 70 lainnya berasal dari berbagai daerah di luar Kabupaten Bekasi. Sementara 150 karyawan yang kembali dinyatakan positif saat ini tengah menjalani isolasi di sejumlah tempat. Selain di Balai Karantina terpusat Ki Hajar Dewantara Cikarang, beberapa diantaranya di rumah sakit dan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Salah satu perusahaan di kawasan industri yaitu PT NOK, memang setelah dilakukan pemeriksaan masif ada peningkatan konfirmasi positif dari 1.247 karyawan NOK. Sudah dilaksanakan pemeriksaan masif sebanyak 1.205 dan hasilnya ada 220 total yang positif, di mana dari 220 itu ada 150 yang terkonfirmasi positif adalah warga Kabupaten Bekasi. Sementara itu, saudara, ada 22 karyawan pabrik ban Bridgestone di kawasan Bekasi yang juga dinyatakan positif COVID-19. Temuan kasus ini berawal saat perusahaan melakukan tes massal kepada sejumlah karyawan. Dari 22 orang yang terkonfirmasi positif, 8 diantaranya kini masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Sedangkan 14 lainnya mulai pulih setelah menjalani isolasi. 2 diantaranya telah kembali bekerja. Meski terdapat kasus positif, pihak perusahaan tidak menutup aktivitas pabrik. Perusahaan hanya mengurangi jumlah produksi dan ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 Kota Bekasi. Klaster kasus positif COVID-19 banyak bermunculan di sejumlah pabrik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, apa yang sudah dilakukan untuk mencegah agar tidak meluas dan bagaimana penanganannya? Untuk membahas lebih lengkap, sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Eni Mainiarti. Ya. Selamat siang, Ibu Sri. Selamat siang, Pak. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ibu, hingga saat ini ada berapa klaster, Bu, yang terkonfirmasi COVID-19 di pabrik dan beberapa di beberapa tempat lainnya, dan jumlah keseluruhannya ada berapa? Kalau perusahaan sebenarnya kita semenjak mereka mulai melakukan aktivitas ya, kan dulu kan kita pernah tutup total ya, terus buka lagi. Nah, ke arah sini dari bulan Juli ke Agustus ini mulai muncul klaster industri. Nah, klaster industri ini yang paling besar kemarin ada di elektronik LG kan. Nah, sekarang muncul NOK sama Suzuki yang terinformasi agak banyak. Tapi sebenarnya perusahaan ini sudah melakukan dari awal pemeriksaan swab. Jadi hasil yang 220 ini bukan kondisi yang karena ini, karena memang perusahaan akan melakukan sesuai dengan arahan kita bahwa seluruh pekerja akan diswab masif. Awal case, kalau saya sebutkan NOK dulu ya. NOK ini pertama kali terkonfirmasi itu di Juli sebenarnya. Di Juli, kira-kira tanggal 20 Julian. Dapat 88 itu sudah selesai.
Jadi kalau sampai sekarang dari 220 tuh yang aktif, yang masih aktif itu ada 142. Kira-kira 142 dalam kondisi yang belum selesai isolasinya. Hanya 7 orang dirawat. Jadi kalau klaster yang muncul memang kita paling besar di Kabupaten Bekasi ini hanya klaster industri. Kalau klaster perumahan belum terlaporkan, jangan sampai. Tapi memang ya jangan sampai. Karena posisi dari klaster industri ini juga dikonfirmasi pada saat kita melakukan swab di kontak erat, ada beberapa yang terkonfirmasi positif. Tapi setelah itu sudah bisa kita isolasi total ya, jadi tidak ada penambahan ke yang lain-lain. Sampai hari ini masih mewaspadai tetap. Jadi arahan dari Ketua Gugus Tugas Pak Bupati juga perumahan, pariwisata, pasar, perkantoran, industri, semua tetap harus diwaspadai. Yang terinformasi sekarang Kabupaten Bekasi hanya di klaster industri yang meningkat. Baik, Bu Sri, yang terbaru kan yang dikatakan Ibu tadi di PTNOK ya Bu ya. Lalu situasinya saat ini seperti apa? Apakah penanganannya sudah dijalankan dengan baik menurut laporan dari mereka? Ya, kalau sebenarnya kan tadi NOK awalnya itu dari Juli. Kalau sekarang kan sudah September ya, Mas. Ya. Jadi dari Juli itu mereka sudah pernah tutup, sampai sekarang di tempat yang pertama kali terkonfirmasi itu Tuling itu tutup. Jadi kalau bahasanya begini, kami memberikan rekomendasi ke perusahaan untuk mana kadang-kadang ada produksi yang tidak bisa kita stop total. Jadi kalau misalnya mereka harus tetap berproduksi, kita awasi di pola protokol kesehatan dan jumlah pekerja. Tapi kalau memang yang tidak penting, mereka akan tutup sendiri dengan kondisi perbaikan dulu, kebersihan ya, desinfektan kantor dan lain-lain. Jadi itu ranahnya lebih kebijakannya ke arah proporsional PSBB proporsional itu seperti itu kita terapkan. Bukan berarti harus tutup semua gitu, bukan. Cuma kewaspadaannya berjalan terus. Dan hanya boleh yang swab negatif boleh kerja. Setelah konfirmasi yang negatif baru boleh kerja. Kalau nggak ada pakai negatif, walaupun Juknis Kemenkes kan nggak pakai swab ulang ya. Sebenarnya isolasi 10 hari karena diyakinkan bahwa virulensi menurun, virus tidak akan menularkan, nanti kita anggap isolasi selesai. Tapi mereka tetap mewajibkan itu. Jadi Bu Sri, intinya Pemkab Bekasi memperbolehkan mereka untuk tetap beroperasi asalkan ada prosedur yang dijalankan dengan ketat begitu ya. Jadi tidak ada perusahaan yang ditutup sementara sejauh ini Bu ya? Sebenarnya penutupan perusahaan itu lebih ke arah dari kewaspadaan keselamatan karyawan ya. Jadi perusahaan yang menutup sendiri nomor satu. Kami tutup dulu, desinfektan semua, terus setelah itu kita kaji lagi. Itu arahnya begitu. Nah ini Bu kan melibatkan beberapa perusahaan begitu ya, beberapa unit usaha yang banyak melaporkan adanya karyawannya terkonfirmasi COVID-19. Di sana kondisi di Kabupaten Bekasi, rumah sakit rujukan masih mampu Bu menampung pasien sejauh ini? Alhamdulillah. Jadi kan Kabupaten Bekasi semua rumah sakit menjadi rumah sakit tempat penanganan COVID. Tapi kan COVID itu sendiri kan keluhannya itu kan ada yang tidak bergejala, gejala ringan, gejala sedang, sama gejala berat. Beberapa rumah sakit untuk gejala berat masih siap, gejala ringan, sedang masih siap. Sampai hari ini belum ada keluhan, jangan sampai ada keluhan. Ya, artinya masih bisa ditampung semuanya Bu ya. Dan beberapa juga ada yang menjalani isolasi mandiri begitu Bu ya? Iya, isolasi mandiri tetap. Isolasi mandiri itu perlu dukungan dari semua sektor ya. Betul sekali. Sama tetangga ya. Ya, dan yang ingin saya tanyakan pemantauan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait masyarakat yang melakukan isolasi mandiri ini seperti apa sejauh ini Bu? Ada kepanjangan tangan Dinkes itu kan puskesmas. Jadi kalau dari perusahaan sendiri misalnya kayak NOK ini, keluarga yang diswab itu, yang kontak erat keluarga itu puskesmas yang menindaklanjuti. Tapi semua gugus tugas jalan ya, Mas Radi. Perusahaan juga bisa mengkonfirmasi ke kita. Jadi ada komunikasi lewat telepon, lewat WA, mengkondisikan bagaimana keadaan mereka. Bisa mereka langsung ke puskesmas atau perusahaan langsung ke kita. Ada hal-hal yang harus dijembatani sekarang, kita turun sama-sama. Posisinya begitu pengawasannya. Baik, dan jangan sampai juga mereka akhirnya menulari orang-orang yang ada di rumah begitu ya. Saat isolasi mandiri itu juga kan harus diperhatikan Bu ya.
Ya, itu juga disampaikan, dijelaskan apa yang dimaksud isolasi mandiri. Ya. Nah, untuk mencegah, di sana kan banyak kawasan industri Bu ya di Kabupaten Bekasi. Nah, untuk mencegah ini nanti terjadi lagi klaster baru di perusahaan atau di unit usaha di Kabupaten Bekasi di kawasan industri lain begitu, langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi sejauh ini? Ya, kalau kemarin kan gugus tugas turun ya, memanggil kembali kawasan, pengelola kawasan untuk sama-sama mengkaji lagi bagaimana cara kerja, bagaimana sistem kerja, bagaimana penjemputan karyawan dan lain-lain. Protokol kesehatannya berjalan atau tidak. Karena nomor satu yang dibutuhkan itu disiplin dan kejujuran. Jadi disiplin mereka sama kejujuran mereka ada di mana, kontak bagaimana, keluhannya bagaimana. Yang paling penting tidak tertular dan menularkan. Itu sudah langsung Mas Radi, jadi kemarin hari ini terkonfirmasi LG, setelah LG itu kita langsung bergerak semua ya. TNI Polri juga gerakan menggunakan masker juga dihimbau maksimal. Ya, protokol kesehatan tentu diimbau terus ya kepada unit usaha atau kawasan industri dimanapun termasuk di Kabupaten Bekasi. Namun yang ini saya tanyakan Bu, kalau kawasan industri itu kan memproduksi dalam jumlah masif biasanya dan melibatkan banyak sekali orang. Nah, apakah efektif ketika protokol kesehatan terutama untuk mematuhi jaga jarak agar tidak berdekatan begitu ini dipatuhi oleh unit usaha terutama di kawasan industri Bu? Ya, kalau kita kan sebenarnya sebelum mereka memulai usaha itu sudah menghimbau kan. Jadi kalau kemarin kita datang ke Omron, ke Epson gitu kan, dilihat itu memang produktivitas itu tetap maksimal, kerjanya maksimal, tapi pembatas-pembatas dibuat tetap semua. Ada ya. Jadi sudah maksimal banget, mereka juga pakai APD, pakai face shield segala macam. Tetap bisa, sebenarnya tetap bisa. Jaga jaraknya tetap terjadi. Kontak langsung ngomong nggak muncul tetap ada. Bisa ya. Omron 0 kasus tuh. Omron 0 kasus. Jadi jika demikian, kalau protokol sudah dipatuhi begitu, analisis dari Dinkes Kabupaten Bekasi ini mereka tertular dari mana Bu asalnya sebenarnya? Ya. Kalau kemarin ada beberapa memang yang kita dapat nih ya, setelah pulang kantor duduk di warung kopi, ngobrol, wah itu yang kita ini lagi, atau bolak-balik mondar-mandir ada yang harus kontrol ke rumah sakit, kadang-kadang lengahnya di sana. Tapi kalau di perusahaan, kalau memang protokol kesehatannya sudah maksimal, insya Allah. Cuman setelah keluar dari perusahaan, orang-orang perusahaan ini kan tetap berkomunikasi ya. Nah, beberapa kemarin kita coba cari, ngumpulnya di mana? Di warung depan Dok. Gitu. Ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini tentu tetap seperusahaan, cuman ya proses penularan mungkin bukan di dalam. Tapi di luar. Nah, ini yang harus diperhatikan bersama, kita patuhi bersama bahwa protokol kesehatan bukan hanya di dalam tempat kerja ataupun di rumah ya. Betul sekali, betul. Lebih baik menghindari dulu untuk kumpul-kumpul di luar aktivitas kerja ya Bu Sri ya. Ya, dan ini yang harus diperhatikan bersama. Kalau selesai kerja langsung pulang begitu, tidak usah berkumpul dulu. Protokol kesehatan dijalankan di semua tempat ya. Di setiap pulang ke rumah protokol kesehatan jalan, di dalam rumah protokol kesehatan jalan. Walaupun kita makan usahakan memang tidak terlalu kontak keluarga, apalagi kalau yang masih ragu-ragu ya, ada anak. Pokoknya semua tempat harus protokol kesehatan. Betul. Wajib. Setuju. Ya, ini yang harus kita patuhi dan kita waspadai bersama. Jangan sampai ada penularan di luar justru di luar aktivitas kerja maupun di rumah begitu ya. Baik, terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Ibu Sri Eni Mainarti yang telah berbagi informasi di Kompas Siang. Terima kasih Ibu. Sehat selalu.